Iya, jika dia hadir ngaji benar-benar karena Allah, bukan karena berkat. Tapi kemudian ada orang yang mencelaknya. Kemudian orang yang ngaji ini berhenti ngaji karena dicela oleh orang, maka yang mencelanya itu mendapatkan dosa 2 kali lipat. Dosa mencela dan dosa membuat orang tersebut berhenti dari mengajinya. Ya, adapun yang berhenti ngaji nggak dosa, Pak. Ya, nggak dosa. Cuman itu rugi aja sih ya, karena nggak mendapatkan ilmu tambahan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika orang yang ngajinya itu emang benar-benar karena berkat, benar-benar karena berkat ngajinya, kemudian dibongkarlah oleh orang lain. Siapa ngaji emang hayang berkat lah, emang bener sih sebenarnya dalam hati ya. Akhirnya dia merasa sakit hati, maka dia pun berhenti ngajinya. Ya, maka orang yang yang tadi yang mencelaknya itu mendapatkan satu dosa saja, dosa mencela ya. Ya. Bagaimana dengan yang karena berkat akhirnya dia berhenti, ya nggak dapat dosa juga ya. Karena begini, Pak. Karena ngaji itu mau niatnya karena Allah, mau tidak karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikannya pahala dan ampunan. Ini salah satu amal yang dikecualikan ya. Jadi yang saya ketahui, seluruh amal itu harus karena Allah. Kecuali 2 amal, niatnya karena Allah, tidak karena Allah akan dapat pahala. Apa? Pertama adalah bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, hadir ngaji untuk menuntut ilmu. Itu niatnya karena Allah, tidak karena Allah, tetap dapat pahala. Ya. Yang pertama, sholawat kepada Nabi. Seorang ulama, Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi kalau tidak salah, beliau mengatakan, adimis sholata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi. Fa'amaluna bainal qabuli warraddi illa sholata ala nabi Muhammadi. Hendaklah engkau terus bersenandung bersolawat kepada Nabi, karena diterimanya secara pasti. Seluruh amal kita antara diterima dan ditolak, kecuali solawat kepada Nabi pasti diterima oleh Allah. Mau niatnya karena Allah, mau tidak karena Allah. Orang solawatan, niatnya apa? Ingin suaranya dipuji, karena dia punya suara luar biasa merdunya. Jadi solawatan niatnya ingin dipuji, tetap dapat pahala dari Allah. Ya, nah itu salah satu keistimewaan bersolawat kepada Nabi. Mau niatnya karena Allah, tidak karena Allah, Allah akan terima, Allah akan berikan pahala. Yang kedua adalah mengaji. Ya, kita hadir di majelis-majelis ilmu, maka baik niatnya karena Allah, tidak karena Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Innalillahi malaikatan yatufuna fit thoriq fa idza wajadu qauman tanadau halummu ila hajatikum. Allah memiliki malaikat yang tugasnya adalah berjalan di muka bumi. Ketika malaikat itu menemukan halaqah pengajian, halaqah ilmu, halaqah zikir, maka dia akan memanggil malaikat-malaikat yang lainnya, sehingga seluruh malaikat pun berkumpul. Kemudian ketika malaikat berkumpul, Allah bertanya, "Hei para malaikat, untuk apa kalian berkumpul di tempat tersebut?" Maka para malaikat mengatakan, "Ya Rob, kami menghadiri satu majlis yang mengagungkan nama-Mu." Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka inginkan? Artinya mereka kumpul-kumpul itu ngapain? Maka kata para malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka berkumpul untuk meminta surga kepadamu. Lalu apa yang mereka khawatirkan? Mereka khawatir mereka masuk ke neraka-Mu. Kata Allah, wahai malaikat, saksikanlah bahwasanya anni qad ghafirtu lahum.
Aku telah mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang hadir. Lalu ada malaikat yang protes, ya Rob, fihim man laisa minhum. Di antara mereka, wahai Tuhanku, tidak semua niatnya sama. Ada yang benar-benar pengen ngaji, ada yang karena emang pengen ketemu Pak Haji. Ada niatnya ya macem-macem deh. Itu protes malaikat. Tapi apa kata Allah? Humul julasa la yashqa jalisuhum. Wahai malaikat, perlu kalian ketahui, mereka itu adalah teman duduk yang tidak akan mencelakakan teman duduk yang lainnya. Artinya satu niatnya lurus, maka yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu semua niatnya bagus. Yang penting satu orang niatnya bagus, maka Allah akan menerima semua amal yang hadir. Itu yang saya ketahui ya, ada 2 amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tambahin berkait dengan mengaji, tapi tetap aja kok tidak dapat ilmu. Ada ustaz menyatakan ngapain ngaji, tetap aja kayak gitu-gitu aja. Nah itu bagaimana untuk menangkalnya tuh? Kalau yang tadi udah saya cerna, yang kedua tetap cerna. Iya. Ya, jadi ngaji itu nggak ada ruginya. Walaupun nggak dapat ilmu, walaupun datang tidur sampai pulang, ya nggak dapat tambahan ilmu sama sekali. Maka minimal seseorang yang hadir di pengajian di halaqah ilmu itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu minimal, Pak. Cuman duduk doang, habis itu tidur, doa, bangun, pulang. Minimal dapat ampunan dari Allah, ya. Maksimalnya banyak. Maksimalnya dapat ilmu, kemudian dapat berkah. Selain dapat berkah, dapat berkatnya. Banyak. DLL lah pokoknya. Kurang lebih seperti itu. Ya jadi jawab saja, kalau ada orang yang mencela seperti itu, percuma ngaji kalau nggak dapat ilmu, maka jawabnya nggak ada yang percuma, karena datangnya saja akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wallahu a'lam. Saya bicara begini karena itu pernyataan seorang ustaz. Oh iya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak tadi niat juga nih. Jadi kalau misalkan kita kan lagi belajar menghafal Al-Quran gitu ya. Belajar bacaan Al-Quran juga. Kan kita kan pengen jadi imam nih. Tapi kita ragu juga gitu, dan niatnya salah gitu. Ini yang takutnya kita lihat juga, terus mungkin kita niatnya nggak mau juga gitu. Itu gimana ya? Iya. Jadi kata para ulama, ketika kita beramal dan kita takut ada unsur riyanya, maka lakukan amal tersebut dan biarkanlah riya itu ada di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena secara berangsur-angsur maka riya tersebut akan hilang dengan sendirinya. Misalkan nih kita sholat pengen di saf pertama karena sesuai dengan hadis Nabi, pahalanya besar. Tapi di dalam hati kita masih ada riya. Kata para ulama, jangan pernah tinggalkan amal tersebut. Tetap lakukan, nanti semakin berjalannya waktu, riya tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kita tidak biasa sholat ba'diyah atau sholat apa? Habis ba'diyah isya? Witir. Tidak biasa sholat witir di masjid, ya. Maka kata para ulama, biasakan saja. Walaupun awalnya ingin dilihat, awalnya banyak niat, maka dengan kebiasaan akan hilang dengan sendirinya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Al-Mubarak, dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kata beliau, tarkul amal li ajlir riya'i riya'u,
meninggalkan amal karena takut ria itu adalah ria. Artinya apa? Ketika kita ingin beramal, maka beramallah walaupun ada sedikit unsur ria. Terus lakukan istiqomah sehingga ria itu akan hilang dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab.